Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian. Di sini saya akan membahas mengenai tutorial tentang regime planning atau untuk planning hal. Nah, di sini kita akan menyesuaikan atau menyamakan dengan yang ada di tutorial. Jadi nanti semua metodenya akan sama dengan yang ada di tutorial. Mungkin dengan cara yang lebih mudah karena di tutorial mungkin tidak akan beberapa settingannya akan sedikit tinggi karena satu dan lain hal. Oleh sebab itu, di sini saya akan membuat versi sedikit lebih sederhananya, yaitu kita mulai dengan menggunakan C-Wizard. Di sini kita pilih planning regime, lalu selanjutnya speed, seingat saya meter per second. Kita create project dulu. Oke, kita gunakan, kita masukkan di sini tentang planning hal. Lalu kita simpan. Nah, di sini untuk memastikan ini saya akan membuka tutorial dari Numekanya. Di sini ada planning hal, degree, meter, meter per second. Nah, di sini nanti akan ada beberapa nilai-nilainya seperti initial free surface position atau syarat draft atau syarat airnya. Dan di sini nanti akan ada B, beta, F dan lain sebagainya yang nanti gambarnya akan saya tunjukkan di sana. Oke, kita kembali ke softwarenya, planning regime dan lain sebagainya. Sudah, kita klik next. Lalu selanjutnya kita masukkan ke modelnya. Nah, ini adalah model dari kapal The Naples Systematic. Seingat saya seperti itu, saya lupa detailnya. Di tutorialnya ada penjelasan detailnya. Lalu selanjutnya seperti biasa kita klik half model, positif, yes, automatic LOA. Lalu ini diganti dengan yang ada di sini nilainya 0,167 dan seterusnya. Lalu di sini ada pemilihan final position estimation. Jadi di sini itu nanti bisa dibandingkan setelah hasilnya ya. Jadi ini bagian decknya datar, bagian transomnya tegak lurus. Nah, nanti dengan Satifiska ini, dengan sistem yang ada di sini, nanti bentuknya akan bersudut seperti ini atau punya ini sama namanya theta. Nah, di sini intinya kita itu memasukkan nilai-nilai di sini. Nilai B itu ada di bawah. Lebar beam atau lebar kapalnya. Salah, saya lupa. B maksimum beam ya, benar. Lebar kapalnya. Lalu beta di sini adalah mean dead rise angle atau sudut dari secara melintang ya kalau nggak salah, sudut dari lambungnya. Itu betanya atau dead rise angle. Lalu thrust line to COG distance, center of gravity, F. Ini thrust line to center of gravity, berarti jarak dari center of gravity ke propeller secara tegak lurus, atau ini mungkin kalau diluruskan dia ada di sumbu Z. Lalu selanjutnya thrust line to kill line angle, yaitu di bagian sini atau sudut dari propellernya seperti itu. Nah, di sini kita akan mengikuti yang ada di tutorial. Kita ikuti 0,746, 14, 0,192 dan seterusnya. Kita akan masukkan satu-satu. Di sini tadi berapa ya? 14, terus 0,19, epsilonnya 6. Ini diganti 10 dulu. Lalu di sini 0,193. Oke, selesai untuk pengaturan final position estimation. Nanti nilainya akan seperti ini, yang dicentang seperti ini dan seterusnya.
lalu kita klik next. Kecepatannya seingat saya 7 meter per second, tapi kita cek dulu. 7 meter 991026, artinya tidak dirubah. Nah, di sini sudah sesuai semua. Kita klik next, adaptive dan lain sebagainya di next. Lalu di sini untuk meminimal nilai meshingnya, kita klik coarse, lalu sname no, extra no, tangensial ini 170. Sudah kita cek. Nah di sini bedanya di sini karena ini versi di atasnya. Lalu 170 automatic fan, automatic default. Kita contoh sudah sesuai, lalu kita klik start mesh up dan kita tunggu hasilnya. Sampai ke settingan meshing, nanti kita meshing, lalu akan kita sampai tahap ke buat melihat nilai dari runningannya seperti body motion, lalu apa namanya, saya lupa, fluid danya dan sebagainya, saya lupa detail nama-namanya. Lalu selanjutnya ini kita klik manual, lalu kita coba 3 step dulu. Sebenarnya ini tergantung kebiasaan kalian, karena kebiasaan saya itu nyoba di 3 step dulu, baru nanti diselesaikan step keempat harus step kelima. Kalau nanti gagal, baru kita setting ulang seluruh dari meshingnya, seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah tercentang, lalu optimize karena kita pakai Wizard sudah tersetting semuanya, bahkan hal chain deck transom-nya sudah disetting secara otomatis. Nah, ini adalah salah satu kemudahan Numeka kalau kita menggunakan tutorial. Jadi dia langsung memberikan settingan sesuai dengan yang ada di tutorialnya, seperti itu. Kita tunggu. Yes, di sini nah di sini meshingnya total 1 juta. Sebenarnya bisa dikurangi lagi, tapi kita gunakan yang seperti ini saja. Nah, ini adalah yang tadi saya jelaskan. Jadi yang tadi seharusnya bagian decknya itu datar dan bagian transomnya itu tegak lurus, dia sudah menjadi planning hull, atau ada bagian yang ibaratnya apa ya? Dia jadi punya sudut di bagian bawah. Ibaratnya di sini ada bagian sudutnya, sehingga dia bentuknya seperti berikut, seperti itu. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Bentuk final dari kapalnya pun kalau seumpama nanti butuh simulasi atau kita menggunakan cara yang manual, sebenarnya model seperti ini bisa kita desain sebelumnya. Jadi model yang seperti tadi kita rotate keperluannya berapa derajat, lalu kita meshing seperti cara manual. Tapi catatannya adalah nanti di settingan di sini ada yang namanya Cardan Angel. Nah, dinilai Cardan Angel itu kita harus masukkan secara manual. Karena saya lupa. Rotating. Sebentar, di body motion ini nanti akan ada pitch dari Cardan Angel-nya yang mana sudutnya bergeser sekian derajat. Fungsinya adalah ketika dia mengalami rolling, dia akan berputar pada sumbu tegak lurusnya. Jadi dia tidak berputar pada sumbu X yang sebenarnya. Jadi dia ibaratnya ada sumbu X, YZ semuanya bergantung dari bentuk kapalnya, seperti itu. Itu kenapa kok planning hull perhitungan
perhitungan tahanan dan lain sebagainya sedikit berbeda kalau secara rumus regresi. Jadi penyebabnya adalah hal seperti ini tadi, karena yang pertama adalah karena sudut dari cardinal angle-nya pasti akan berubah, dan selanjutnya adalah karena gaya angkat yang dihasilkan ketika kapal tersebut bergerak. Nah, di sini nanti saya akan menambahkan penjelasan mengenai animasi. Oke. Nah, di sini computation, di bagian computation ini adalah hal untuk sebuah animasi. Ini adalah hal yang penting, yang mana di sini nanti sebisa mungkin jangan ada titik, koma, underscore, spasi dan sejenisnya. Jadi di sini kita hanya dimasukkan huruf dan angka saja, sehingga kita masukkan 7 ms. Nah, setelah 7 ms ini lalu kita cek satu-satu, pakai steady, kita ganti ke unsteady karena kita nanti akan melihat pergerakan dari bendanya. Oke, lalu selanjutnya fluid. Nah, di sini fluidanya sudah disetting, flow model, nilai panjangnya, velocity, lalu boundary condition, external mirror karena kita pakai half body. Ini nilainya 0 semua, body definition sudah dikelompokkan. Lalu selanjutnya ini adalah transisinya 7 meter per second, dia pakai konstan. Nah, ini nanti ini sebenarnya mungkin akan jadi hal yang sangat bermacam-macam ya, bisa kita pakai konstan, setengah sinusoidal, saya lupa. Ya, setengah sinusoidal, seperempat sinusoidal dan sebagainya untuk mendapatkan kecepatan yang dibutuhkan. Seperti itu, dinamik parameternya sudah disetting, half body di sini 0, x-nya sekian, z-nya sekian, mass-nya sekian. Lalu selanjutnya mass manajemennya, T-nya jelas pakai rigid karena tidak berhubungan dengan berat. Lalu TZ sama RY-nya berhubungan dengan berat kapal itu sendiri. Oke, lalu initial solution adalah syarat kapal. Lalu additional model dan numerical parameter kita lewati, dan selanjutnya maksimum number of known iteration 5, 2, 100, 2000 karena disettingan planning regime-nya 2000. Lalu time step value-nya sekian. Kita klik OK saja. Lalu di sini adalah settingan untuk animasinya, yaitu di prop variable. Di prop variable ini nanti kita akan menggunakan ini ada surface atau volume, di sini ada poin. Kalau yang saya tahu, saya biasanya menggunakan ini untuk melihat motion kapalnya terhadap permukaan. Jadi kita menggunakan mass fraction. Seperti itu. Ini ada cavitation fraction, helixity, second invariant. Ini sebenarnya yang jarang digunakan, yang bisa digunakan mungkin adalah pressure, hydrodynamic, velocity, vorticity. Hanya seperti itu. Lalu selanjutnya prop every-nya, karena itu ada 2000, satu file biasanya dia menyimpan puluhan MB. Di sini saya space-nya tinggal berapa MB ya, saya lupa. Nah, kita akan coba nanti tidak sampai 2000, nanti akan kita cek nilai terakhirnya berapa. Yang penting adalah kita bisa mengoperasikan gimana caranya animasi simulasi di CFView nantinya. Seperti itu. Jadi ini saya setting 10 saja dulu. Lalu opsional, biarkan seperti ini. Kita klik OK, lalu kita running. Seperti itu. Jadi settingan planning hal sebenarnya gampang. Maksudnya gampang adalah sama seperti ration test, hanya saja dia punya sudut angkatnya atau sudut trimnya. Saya baru ingat namanya. Dia punya sudut trim by stern. Jadi bisa disetting dari CWizard ataupun di luar. Tapi kalau menggunakan CWizard, dia akan menyeting total sampai ke body motionnya, seperti nilai pitch ini. Sedangkan kalau manual kita harus menghitung ini, karena ini satuannya radian bukan degree ya. Jadi harus dikonvert dan lain sebagainya. Selain itu nilai dari center of gravity, mass fraction, inertia, matrix dan sebagainya sudah
dihitungkan di sini sehingga jadi lebih mudah seperti itu. Baik, sekian penjelasan saya mengenai setting untuk planning hal. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.